Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hazratul muhtaramin, para sesepuh bini sepuh ingkang hadir wonten kesempatan dalu punika, yang saya hormati segenap pengurus Yayasan Nun Madani dan juga segenap pengurus takmir Masjid Nun Madani. Salam hormat saya juga segenap keluarga besar yang hadir pada kesempatan malam hari ini komplit. Ini ada Pak Kadar takmir Masjid Al-Jannah Darussalam, Pak Rudi ini takmir Masjid Jami Jatisari, ada Pak Rahmat dan tim dari Masjid Bilal bin Rabah, kemudian Pak Latif dan rombongan yang rutin dari Masjid Al-Fat, dan juga salam hormat saya ini dari Arya Saloka. Nah, kok jenengan kok sok jodoh nih Pak Teddy sama yang punya Saloka nih, kok bisa nyambung nih. Tapi Pak Rudi perso, kalau Pak Teddy ini penghuni perso gitu Pak. Okay. Dan juga ini Pak Umam dari Jatibarang, dan juga segenap Bapak Ibu yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu, dan juga yang sangat saya banggakan, saya cintai segenap santri Zawiyah Al-Azhar. Ini -1 Pak, ini yang biasanya mimpin sholawat Allahu Arju ini Mas Najib nembe meriang. Oke, kadose keluargen belut. Oke, Bu Eni. Oh, enggak ada, Bu Eni enggak datang ya? Oke. Oh, VVIP. Oke, ini biasanya tribunnya Masjid Al-Fat sampai ekspansi melebu nih. Oke, betul napa-napa. Oke. Apa? Danang situ bisa di taman. Cukup ya. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini dengan penuh rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bersama-sama hadir dalam majelis Zawiyah Al-Azhar yang semakin mendekati pertemuan ke-50. Niki menghitung minggu Bapak Ibu, karena nanti tanggal 2 kita punya gawe lomba-lomba, dan juga nanti tanggal 9 malam puncak. Nanti kita akan tanggal 9 nanti dicatat, dikosongin nggih Pak jadwalnya. Bu, tanggal 9 dikosongi kalendernya. Oke. Nanti ngagem putih-putih, dress code-nya putih-putih. Nanti kita malam puncak pengaosan di halaman nggih. Oke, insya Allah nanti didahului sholat isya berjamaah seluruh keluarga besar Majelis Zawiyah Al-Azhar. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga istiqomah Bapak Ibu hadir di Majelis Zawiyah Al-Azhar ini menjadi tawasul keberkahan kita semua. Kula dongaake semoga keluarga besar Majelis Zawiyah Al-Azhar apa yang menjadi hajat-hajat panjenengan kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusannya, dimudahkan jalan rizkinya, dan semoga dijauhkan dari segala bala, musibah dan fitnah. Amin Allahumma amin. Tentu sering saya sampaikan, ikror kita di Majelis Zawiyah Al-Azhar boten sanes, tidak lain saya hanya meniatkan semoga Majelis Zawiyah Al-Azhar ini
menjadi bagian dari cara kita menyampaikan proposal nanti di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasul, niki kula kali rombongan Majelis Zawiyah Al Azhar ngurip-ngurip sunahe panjenengan, ngurip-ngurip syariate panjenengan, dan semoga kita semua kelak mendapatkan syafaatul uzma yaumal qiyamati. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Mari bersama-sama kita lanjutkan kajian kitab At-Tuhfatul Madhiyah, satu kitab yang mengajari kita tentang bagaimana hidup yang barokah, bagaimana urip niku seneng, bagaimana hidup itu bahagia, bagaimana hidup itu qanaah dan syukur atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu sudah banyak sekali nasihat-nasihat yang diberikan oleh guru-guru kita, termasuk oleh Syekh Abdul Majid Ali Al-Adawi, yang insya Allah pada malam hari ini kita sampai halaman halaman 42. Baris berapa itu? Lali nggak dicentang ya di sini ya. Baris berapa, Beb? 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi karamatihi wa bi barakatihi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faya man baina yadayhi ahwalul hisabi wassirati. Ya qalilal wafa'i, ya mutakasilan fi ta'ati maulahu wa fi ladzati hawahu fi nasyatin. Ya mubarizan maulahu bil ma'asi, asraftu fil ifrat. Wa ya dha'ifan an hamli thiyabihi, kaifa taqwa ala hamli siyad, farfa'yataka ma'i. Faya man baina yaday ahwalul hisabi wassirat. Jadi ini sudah kita bahas kemarin tentang bagaimana hidup dengan perhitungan, bahwa semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan ini kelak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai disebutkan, wahai orang-orang yang di tangannya terdapat ahwalul hisabi wassirat. Ada perhitungan amal yang luar biasa, timbangannya itu besar. Kemarin saya gambarkan besarnya timbangan amal nanti di akhirat. Kalau buat nimbang alam semesta ini itu masih lego. Jadi jenengan nyeruntul di situ masih muat. Kalau timbangan itu buat nimbang alam semesta ini itu masih longgar-longgar. Oke. Maka kalau kita sudah diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebutkan ya qalilal wafa. Orang yang enggak begitu peduli. Wafa itu pengabdian. Kita hidup tidak peduli dengan agamanya Allah. Kita sehat tidak peduli dengan syiarnya masjid. Makanya panjenengan yang sudah istiqomah di Majelis Zawiyah Al Azhar bisa saling ngeleke, bisa saling ngemotaken, bisa saling mengingatkan. Sebab kita ditegur oleh Allah, ya qalilal wafa'i, orang yang tidak begitu peduli.
untuk mengabdi kepada Allah. Ya mutakasilan fi ta'ati maulahu. Wahai orang yang bermalas-malasan menunjukkan ketaatannya kepada Allah. Wa fi ladzati hawahu fi nasyatin, tetapi urusan kenikmatan dunia nuruti hawa nafsu, dia begitu kober, begitu rajin. Sering dalam aturaken dalam majelis ini. Hidup bahagia itu pilihan kita. Karena bahagia dan tidaknya hidup kita itu tergantung kepada bagaimana kita mendesain pikiran kita. Kan sebenarnya hidup ini seringkali yang membuat desain kan kita-kita sendiri. Punya karep, setelah punya karep, karepnya keturutan, bingung. Dulu punya motor, belum punya motor, pengen punya motor. Ternyata begitu motor rusak harus ada anggaran bengkel. Mikir, aku nek numpak BRT gak mikir bengkel. Supirnya genti-genti, ya kan? Bisa milih bis. Begitu angen-angen punya mobil, seneng ndak hujanan. Giliran wayai bayar pajak, mikir. Ya kan? Wah ngene iki nek aku numpak BRT gak adik mikir. Wis pajaknya belum terbayar, bengkel lagi. Padahal bengkel mobil itu beda sama bengkel Vario. Apa meneh Pak Pur bengkel truk. Iya Pak Pur. Tapi kan Pak Pur kan kelihatan orangnya slow. Truknya kelem dikali gawe mikir wiridan Pak di sini Pak Pur. Jadi waktu banjir dikali gawe niku truk pusone Pak Pur niku kelem. Lah pripun Pak Pur? Wis mboten napa-napa, dalane ngoten. Ngoten niku. Jadi berkah zawiyah niku Pak, ono musibah ngoten ku suwante Pak. Nggih, wis dalane ancen ngoten kok. Wis kadung nggih kan. Nggih. Cuman kan sisi manusia kan mikir nyopo dadak lewat kono. Itu berarti nggak nut cebrotno malah nggak apa-apa ngeten iki nerak bolo aku rak wani gojloki Pak iki saking bolone niki saking cedake Pak Pur iki senior kita semua soalnya wa fi ladzati hawahu fi nasyatin. Jadi sebenarnya persoalan di dalam hidup itu adalah persoalan karena kita sendiri sesungguhnya yang mendesain kehidupan kita. Maka sering saya sampaikan, hidup itu murah. Yang bikin mahal itu kakean gaya. Makanya orang itu akan bahagia ketika tahu satu, bisa membatasi diri. Kan jiwa kita itu menghadapi kenikmatan duniawi itu ada 3 jenis Pak. 3 jenis jiwa manusia untuk bisa menikmati lazzatud dunia. Pertama, ada tipe orang yang bahagia ketika dia senang. Nikah keturutan. Punya rumah keturutan. Punya mobil keturutan. Beli tanah keturutan. Senang. Maka kalau kebahagiaan kita hanya bergantung ketika kita senang, itu jiwa kita masuk dalam kategori jiwa yang bahimah. Jiwa bahimah itu jiwa hewaniyah itu. Pokoknya nek mangan wareg seneng, apa meneh glegeken buanter direkam sisan. Jadi ada jiwa yang bahimah itu orang yang ketika dia merasa bahagia kalau dia senang. Kalau kesenangannya itu tidak terpenuhi, dia tidak bahagia. Wong saya itu kalau makan rendang harus di Padang sana. Maka pada saat itu kita sudah mulai membuat standar, kebahagiaan kita akan turun. Ibaratnya apa?
kalau makan rendang harus di sini, maka kalau makan rendangnya di situ, maka pada saat itu mulai dia tidak puas. Kenapa? Kesenangannya tidak tercapai. Itu namanya jiwa yang bahimah. Maka kalau orang itu di dalam hidupnya bahagia itu hanya ketika dia senang, maka siap-siap karena kesenangan itu tidak akan berjalan lama. Almarhum sahabat saya, seminggu sebelum meninggal, cerita sama saya. Alhamdulillah saya sudah sehat. Alhamdulillah saya bisa pantangan ini itu. Nah terus pripun kok jenengan bisa pantangan ini itu? Paling kadang saya memotivasi diri saya. Mau makan durian nggak jadi. Ah wis tahu kok. Ketika mau makan enak, paling enak juga cuman di mulut. Ketika lewat tenggorokan kenikmatannya hilang. Itu artinya apa? Betapa tidak beruntungnya kita Bapak Ibu kalau kebahagiaan itu hanya kita dapatkan hanya dengan kesenangan. Kalau orang itu mengandalkan kebahagiaan hanya dari kesenangan, masuk dalam kategori jiwanya itu jiwa bahimah, seperti hewan. Pokoknya senang, maka dia bahagia. Kalau dia tidak senang, akhirnya kemudian mulai stres di dalam hidupnya. Yang kedua, ada jiwa itu yang jiwa sabur, jiwa pemburu, yaitu orang yang bahagia ketika mendapatkan kehormatan. Dihormati orang, ya, kemana-mana mendapatkan fasilitas ini dan sebagainya. Akhirnya apa? Karena biasa dihormati, begitu tidak dihormati, kebahagiaannya hilang. Dan yang ketiga, jiwa manusia di dalam merasakan kebahagiaan itu ada yang namanya jiwa yang hikmah, wisdom, kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan itu apa? Kebijaksanaan itu ketika kita menyadari bahwa hidup ini sekedar berusaha semaksimal mungkin, persoalan hasil itu ada zat yang menentukan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngaten ya. Jadi jangan sampai, makanya kenapa pada pertemuan kemarin saya sampaikan jangan mencari kebahagiaan. Tetapi apapun kondisi kita harus bahagia. Karena seringkali Allah itu bisa menitipkan kebahagiaan kita justru ketika kita sedih. Allah menitipkan kebahagiaan kita justru ketika kita sedang punya masalah. Allah menitipkan kebahagiaan kita justru ketika apapun yang kita inginkan tidak dituruti oleh Allah Subhanahu. Akhirnya bolak-balik apa? Rumusnya kembali. Takdir terbaik adalah apapun yang kita jalani hari ini. Wa ya mubarizan maulahu bil ma'asi asraftu fil ifrad. Wahai orang-orang yang berbaris di hadapan Allah tetapi melakukan kemaksiatan. Apa maknanya? Maknanya seringkali tanpa kita sadar kemaksiatan yang kita lakukan, ya, itu adalah kemaksiatan berkelompok atau kemaksiatan yang sering kita lakukan tanpa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ini pentingnya kita ikut zawiyah begini. Salam saya baca mengingatkan diri saya. Panjenengan mendengar, akhirnya kemudian diingatkan oleh nasihat ini. Kan ngaten. Makanya sampai ada satu jamaah itu cerita sama saya, ya, kalau kita minggu niki namung menunggu hari Selasa. Jadi menunggu hari Selasa. Makanya khusus Selasa malam ngaji habis maghrib sama ibu-ibu itu tanpa tafsir, leres gitu. Soalnya kita kasih kesempatan ngelukis alisnya suwi. Soalnya wedi konangan kulo ternyata alisnya gede sise.
Ane wis gede sisih niki repot. Nah, insya Allah nanti saya pasang cermin di luar, Bu. Nanti Beb tolong belikan cermin besar. Nanti sampingnya cermin kasih krisnya BSI. Nah, habis bercermin langsung nyeken kris. Oh. Gawang jenengan badhe ten toilet terboyo mawon 2000 kok. Sak ndodokan 2000 lah niki arep madakno alis mosok gratisan. Asraftu fil ifrat. Jadi aku itu seringkali melampaui batas. Ya. Israf, berlebih-lebihan. Apa yang kita makan seringkali, ya. Tanpa kita sadar, kadang saya ngoreksi awak kula ya Mbak misalnya. Yang saya makan misalnya, ya Allah sampai luweh ini kira-kira iki dosa ora. Kan ngeten. Nah, seringkali di dalam hidup itu kita melakukan hal itu yang berlebih-lebihan. Kadarnya berapa, yang kita konsumsi berapa, itu seringkali tidak imbang. Okay. Maka di sini disebutkan, ya dha'ifan an hamli siyabihi, kaifa taqwa ala hamli siyab, farfa' yadaka. Ya dha'ifan, wahai orang yang lemah, orang yang tidak kuat untuk menanggung bebannya. Nggih, monggo Pak Wawan. Monggo, masih ada tribun kosong. Pak Kadar, kosong dikit Pak Kadar. Ya. Ya dha'ifan an hamli siyabihi kaifa taqwa ala hamli siyab. Orang yang dalam hidupnya lemah untuk membawa bajunya. Apa maknanya? Kita seringkali tanpa sadar, kita di dunia ini ngontrak. Gratisan, bukan ngontrak, gratisan dari Allah. Tetapi urusan perjuangan di jalan Allah kita berat. Makanya Allah itu kan menciptakan, di dalam ayat disebutkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi manusia untuk menjadi baik dan untuk menjadi orang yang belum baik, saya tidak berani mengatakan tidak baik karena selalu ada episode lanjutan. Itu pilihan kita kok Bapak Ibu. Oke. Makanya kenapa kemudian kita punya komunitas seperti Zawiyah ini? Untuk saling mengingatkan. Oke. Untuk tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Paling tidak nanti kita saling bisa lapor kepada Allah kalau kita ini satu grup. Terus boten Bu. Okay. Tanpa kita sadar seringkali di dalam urusan perjuangan di jalan Allah, kita bermalas-malasan, tetapi di dalam urusan duniawi, di dalam urusan hal-hal yang berhubungan dengan kenikmatan duniawi, kita gesit. Maka apa nasihatnya? Farfa' yadaka ma'i wa kul ilahi bihaqqi karomika ista'malna fi jami'it ta'at. Maka selalu ada taubat, kesempatan kepada orang-orang untuk memperbaiki dirinya. Ya ilahi wahai Tuhanku, bihaqqi karomika, dengan sepenuh kemuliaanmu, ista'malna fi jami'it ta'at, kami manfaatkan hidup kami untuk menunjukkan ketaatan kepadamu. Makanya pesannya Mbah Maimun itu, jangan meremehkan perkara-perkara yang kelihatannya sepele. Karena bisa jadi itu di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan bobot besar di dalam amal timbangan kita. Makanya urip niki nggih simpel, pokoknya urip masih bisa ngibadah kepada Allah.
Lah kadang kita itu nyun sewu, saya lompat sedikit karena ini berhubungan. Kadang di dalam urusan fikih kita ini diributkan. Tadi siang itu saya ditanya, ya, ada orang tanya saya gara-gara membasuh wajah. Katanya kalau wudhu begini, kok langsung diusap-usapkan begini, katanya wudhunya tidak sah. Kenapa? Itu bukan membasuh, tapi itu mengusap. Saya bilang sah. Karena yang namanya membasuh itu asal ada buliran, itu sudah definisi membasuh. Oke? Itu contoh. Akhirnya apa? Dia bilang itu kebanyakan orang yang wudhu itu tidak sah. Bilang sudah, kalau mau bilang harus begini, tidak perlu kemudian menyalahkan orang lain. Ya. Tak usah wangsul dalam aturan. Ngajine sing kathah, gurune sing kathah, makin jenengan kantun milih. Nek jajan ten Pujasera jenengan kan menang milih, Bu. Nggih mboten? Jenengan kan menang milih. Di sini ada seafood. Oh, saya tidak selera seafood. Saya seleranya nasi goreng, makan nasi goreng. Oh, saya tidak suka nasi goreng. Saya maunya bakso kosongan. Ya makan bakso kosongan. Sama di dalam hasanah keilmuan ini. Kalau keilmuan kita itu dalam, hasanah kita luas, maka kita tidak akan jadi sumbu pendek. Ya. Sebab apa? Di dalam urusan agama itu tidak hanya bicara soal semangat, tapi harus punya ilmu, dan ilmu itu harus punya guru. Makanya saya kan, kalau satu komunitas kajian saya bilang, kalau kita belum pernah berguru, jangan sekali-kali mengakses hasanah keagamaan lewat internet. Drawasi, apa meneh saka WA. Ilmu itu ya harus sama guru. Sebab kenapa disebutkan? Ya, untuk menunjukkan ketaatan kita kepada Allah itu memang butuh ilmu. Makanya ilahi bihaqqi karamika istamalna fi jami'it ta'at wa waffiqna lima tuhibbu wa tardo. Ya Allah, tolong terimalah, ya, tunjukkan kami atas apapun yang bisa engkau bikin engkau cinta dan engkau ridho fi jami'il awqad, di dalam seluruh momentum yang kami miliki. Coba niki nasihat penting para rawuh sami. Wa waffiqna lima tuhibbu wa tardha fi jami'il awqad. Kapan ada orang dibikin gampang dalam urusan kebaikan, dibikin gampang di dalam urusan kesahinan, kesalehan, itu ciri-ciri orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa Bapak Ibu? Jenengan untuk hadir ke sini ini kan butuh perjuangan. Apalagi yang paling jauh nih, Pak Umam dari Jatibarang, Pak Teddy untuk datang ke sini harus bawa paspor, ya kan? Dari Saloka, Pak Rudi, nyempetin waktunya, ngantuk-ngantuk sithik, ngeleh-ngeleh sithik, gitu. Padahal capek kerja itu kalau habis isya Pak Kadar paling enak slonjoran karo nyekel remote. Lho gimana? Wah, saya bayang Pak Kadar itu selonjoran, tangan kiri nyekel remote, tangan kanan nyekel gudang garam Inter. Oh. Okay. Tapi Pak Kadar ini tidak ngopi masalahnya. Teh, Danang, sudah dikasih teh belum? Oh, putihan sekarang. Saya kalau ada sirup merah, saya kasih sirup merah, Pak. Saya tidak punya persediaan sirup merah masalahnya. Karena Pak Kadar ini kesukaannya itu sirup merah, terus buah kesukaannya itu semongko. Tapi semongko sing merah. Nggak usah ditafsirkan kemana-mana. Senengnya semongko sing abang ya Pak Kadar. Boten-boten semongko kuning. Maksudnya harus semongko abang. Anu Pak, grup pojok
bertanya-tanya, ini kok hawane mulai anget-anget ini. Jelang. Oh, menjelang ya. Nah itu. Jadi kalau di dalam kehidupan kita kok ditunjukkan dan dimudahkan oleh Allah di dalam urusan kebaikan, bersyukurlah. Ya. Jenengan kok diringankan untuk datang majelis taklim, tidak harus zawiyah, tetapi salah satunya panjenengan hadir ke sini untuk apa? Kita sholawat bareng-bareng, kita baca tawasul bareng-bareng, kita baca zikir bareng-bareng, kita ngaji bareng-bareng. Ini bagian dari wa waffiqna lima tuhibbu wa tarda. Karena betapa banyak orang itu di hadapannya ada perkara baik, tetapi dia tidak diberikan energi untuk menuju kebaikan itu. Kok kita masih diberikan kesempatan untuk menuju kebaikan? Maka ini satu rahmat yang luar biasa. Kan jenengan berikan boten-boten sing maksa toh Bapak Ibu, apa ada yang terpaksa ke sini? Ya. Saya senang, 7:30 sudah pada datang. Ibu-ibu wis do noto jajan. Sing siji noto jajan, sing siji noto bros kudung. Ya. Ini kenapa? Ya karena inilah bagian dari cara kita. Minimal, ya Allah, kalau sholatku itu ndak benar di hadapanmu. Kalau zikirku itu ndak benar di hadapanmu. Kalau sodakohku itu menurutmu riya, ya Allah, minimal kami punya kumpulan yang di dalam kumpulan itu kami menyebut asmamu. Kami punya majelis zawiyah yang di dalam majelis ini kami meninggikan zatmu. Kami membacakan sholawat untuk nabimu. Paling tidak kita punya poin di hadapan Allah. Nek kula nek urusan ngaos wis mboten neko-neko, pokoke wis noto ati. Ikhlas, kita istiqomah, hadir di sini niat datang ngaji, persoalan sampai sini kemudian lendetan bismika Allahumma ahya wa bismika amut, ngoten niku kula ikhlas kok, ikhlas mboten napa-napa nggih. Oh melek kabeh niki, mulai kabeh. Kenapa yang wajib itu jenengan datang? Persoalan paham tidak paham itu bukan urusannya jenengan, itu urusannya Gusti Allah. Yang bikin berkah ini bukan seberapa jenengan paham apa yang saya sampaikan, tapi yang membuat berkah ini adalah jenengan hadir, berjalan, dan semua tapak kaki panjenengan dari rumah sampai di majelis zawiyah ini. Makanya saya bersyukur sekali. Kenapa? Ya Allah Gusti, dulu saya bikin zawiyah niku kalau tekan targetnya itu 20 orang. Makanya yang jenengan lenggahi itu kan sebenarnya sedia buat sandal, Bu. Kepake juga. Setelah situ ndak muat, akhirnya dulur-dulur saya melebarkan teras. Karena ndak muat, akhirnya karpotnya kemudian bagian tengahnya diplester. Kenapa? Saya ndak punya niatan harus banyak, ndak. Ngajiku sing penting istiqomah. Sebab al-istiqomatu khairun min alfi karomah. Orang yang bisa istiqomah akan diberikan banyak kemuliaan oleh Allah. Kalau tidak percaya, cupi panjenengan akan mendapatkan. Saya boleh cerita sedikit, tidak ada niat riak apa. Pak Ari yang kemarin saya ceritain. Saya kemarin mendadak saya harus ke Palembang. Di Bandara Palembang itu saya tidak nyari destinasi wisata. Teman saya bilang nanti ke sini, enggak deh. Saya searching, saya cari makamnya para wali. Kata Pak Ari, kok hari pertama sudah ziarah gitu kan? Saya bukan hari pertama Pak Ari. Begitu habis saya check in, saya keluar dari hotel, langsung saya cari Gojek. Tujuan pertama saya ziarah ke makamnya Habib Alawi. Saya ziarah, jadi saya check in jam 8, mandi, jam setengah 9 saya cari Gojek. Dapat 1. Paginya itu yang saya merasakan ajib. Saya niatkan apa Bapak Ibu, karena jenengan bolo dewe tak ceritani.
Saya kemarin ziarah, alhamdulillah dapat 7 tempat dalam waktu 3 jam. 7 tempat 3 jam ke semua makamnya para wali yang memang sudah direkom oleh kawan. Saya niatkan apa, ya Allah, saya ziarah wali ini sebagai bagian dari pra menjelang milad Zawiyah Al-Azhar yang pertama nanti di bulan September. Sebenarnya 1 tahunnya itu 10 Agustus ini. Saya niatkan, kemarin kita sudah ziarah wali, ziarah wali, yang kita doakan semoga pada ziarah-ziarah berikutnya tidak ada yang trauma, jadi mboten wonten sing kapok insyaallah nggih. Kapok mboten Bu? Kapok mboten Bu? Wah, lah kok mbotene rada ngegas ngoten. Mboten kepireng. Nggih. Setelah ziarah wilayah Magelang pra pertama, pra kedua Palembang. Saya dapat 7 tempat. Ajibnya ya Allah, kula niki niat saya berkahi zawiyah, saya hadir ziarah ke makamnya para wali ini panjenengan. Ketemu driver Gojek, Pak. Ada 2 kejadian. Satu driver itu Gojek, saya bilang, Pak, antar saya ke komplek Asegaf. Sekitar 5 kilo dari tempat saya menginap. Oh iya Pak, saya antar ke sana. Gojeknya tidak pulang, Pak. Loh, Pak, ini sudah selesai, saya bayar GoPay ya. Oh iya Pak. Oh iya Pak, saya siap antar Bapak, tidak usah bayar saya. Maksudnya, Bapak mau ziarah kemanapun, saya yang ngantar. Saya yang menjaga. Saya kaget, Pak. Ketika si driver ini kemudian dia nungguin saya dan bilang, sudah saya nggak narik hari ini. Kalau Bapak membutuhkan saya, kemanapun saya antar. Tidak perlu mikir bayaran. Oh enggak Pak, kan Bapak bekerja, ada kewajiban. Enggak Pak, itu urusan belakang. Yang penting Bapak bisa saya antar kemanapun mau. Sampai ke satu tempat, ya, di tempatnya Sultan Mahmud itu, kompleknya Aulia, di situ terkenal zona rawan. Saya masuk Pak, ya, samping kantornya Pelni itu. Saya masuk, Gojek ini ngikutin saya dari belakang. Loh, kenapa Pak? Enggak, saya mau jaga Bapak, saya pastikan Bapak aman, supaya doanya khusyuk. Saya kemudian merasa, ya Allah, kok jalan kok dimudahkan begini. Ya, jalan dimudahkan begini sampai akhirnya sampai ke makamnya Habib Alawi. Di situ ada perempuan tidak pakai kerudung, Pak. Kayaknya difabel. Pakai kode. Pakai kode itu, kodenya kode minta uang. Saya bilang, saya doa dulu nanti saya kasih. Oh iya. Dia mantuk. Nunjuk. Makam itu terkunci, tapi tidak tahu dia itu datang dari mana. Dalam keadaan, ya dia memiliki keterbatasan. Dia bilang, nunjuk kunci itu bahwa saya disuruh masuk. Ada orang datang bilang, Bapak masuk. Kenapa? Karena ini makam barusan tadi disapu, dibersihkan. Silahkan masuk. Saya masuk. Lalu mbak yang nggak pakai kerudung ini, kemudian ngikutin saya dari belakang. Saya lihat makam Habib Alawi. Di situ kan ada beberapa komplek ya. Ada makam yang itu harus buka kunci. Saya bilang, ya Allah, saya ini niat mau ziarah. Kalau tidak bisa, saya dari luar. Tapi kalau engkau izinkan, biar saya bisa masuk. Akhirnya apa? Tiba-tiba itu yang mbak ini tadi ngambilkan kunci. Ngambilkan kunci. Dan kemudian saya di situ bisa sepuasnya. Saya bisa zikir, saya bisa tahlil di situ. Artinya apa? Artinya bahwa Gusti Allah kalau sudah noto dalan kok enak. Padahal saya berpikir apa? Berpikir pokoknya saya tidak bisa masuk ke makam, saya salam dari luar sudah. Ya. Dan yang kedua,
ada peristiwa yang saya jaga hati, semoga bukan GR dan bukan Jumawa atau gimana. Ada driver yang jemput saya di bandara. Mestinya dia jemput saya, tapi dia posisi lagi di luar. Akhirnya dia bilang, Bapak, tunggu situ, saya tidak bisa jemput, tetapi kawan saya yang jemput. Nah, dari situ kemudian sopirnya cerita. Apa, selain ada acara apa, Bapak ini mau ada acara ziarah-ziarah katanya. Loh, kenapa? Enggak, saya lihat dari wajahnya. Kenapa wajah saya bilang gitu kan. Jadi ini wajahnya rotok ngarap. Jadi, oh enggak, saya asli Jawa. Makanya ikan welut. Ya. Iwak welute bueni. Oh enggak, saya enggak Arab, saya asli Jawa. Enggak. Akhirnya dari situ kemudian catat nomor saya, Pak. Nanti Bapak kalau ke Palembang, daftar wali yang harus Bapak kunjungi ada sekian. Berapa hari pun saya yang antar dan saya yang tanggung Bapak di sini. Jadi saya melihat bahwa bab yang kita bahas tentang menata niat ini penting, bahwa niat itu memang membawa kedahsyatan di dalam hidup. Sama dengan zawiyah ini saya tidak niatkan apa-apa. Ya. Saya itu tidak ada jamaah, saya bisa ngaji dengan 3 santri, bismillah. Saya tanya sama Mas Najib, Mas Labib, Mas Danang. Ya. Kalau orang bilang, kok ngaji tenanan, orang ngaji di teras rumah saya, Bu, kalau tidak percaya, Bu. Setiap Senin malam Selasa dan Rabu malam Kamis. Ngaji di teras rumah saya, berempat kelenting-kelenting. Orang bisa kan bilang, ini ngaji tenanan porak. Saya ngaji tidak melihat jumlah. Bagi saya, ayo kalau berempat sampean noton niat, kita rok arasnya Allah ini biar Allah berikan kemudahan di dalam hidup. Ngoten mawon niat. Makanya kenapa hidup itu kita niati? Niatilah taat kepada Allah. Niatilah mensyukuri nikmat Allah. Masih ingat cara mengelola niat? Tuh kemarin nih kok. Masih ingat buatan? Ya Allah, kula badhe sedekah semongko. Pas Pak Kader, semongko yang hadir di semongko abang, Pak. Padahal biasanya semongko yang dihidangkan kuning. Ngertos Pak Kader datang abang, Pak. Oh, malah dicetak. Ya, mulai muncul kayak. Nanti biasanya Pak Kader di sini tuh setengah 10 ke atas itu nanti pada bikin halakoh sendiri, Pak. Ada yang bab gawean, ada yang bab politik, lah nanti bisa masuk ke bab politik, Pak. Sama Pak Budi. Karena Pak Budi ini pendukung semongko kuning. Nah, nanti semongko kuning sama semongko abang itu kira-kira nanti elektabilitasnya gimana lah. Kita niatkan Gusti, kula niki sedekah semongko. Sedekah semongko niki ya Allah, kula dengan barokah sedekah niki mugi-mugi anak kula niki sehat walafiat. Keluarga kula keluarga sakinah mawaddah warahmah. Maka eman-eman kalau kemudian satu amalan kebaikan hanya kita niatkan dengan satu niat. Nggih. Maka eman-eman sekali kalau kemudian satu amal kebaikan hanya kita niatkan dengan satu niat, itu eman-eman. Ya Allah Gusti, jenengan paringi sehat, sebagai bentuk rasa syukurku Gusti, saya datang ke zawiyah. Di zawiyah saya mensyukuri karena saya punya nikmat sehat, saya bisa duduk di majelis. Ya Allah Gusti, dengan nikmat sehat saya bisa mendengarkan pengajian. Ya Allah Gusti, dengan nikmat waktu aku bisa memanfaatkan waktuku untuk menambah ketaatan. Ya Allah, dengan kenikmatan kesehatanku aku bisa silaturahim dengan keluarga besar zawiyah. Ada banyak hal yang bisa kita dapatkan. Maka ilahi bihaqqi karomika ista'malna fi jami'it ta'at. Minimal nanti di hadapan Allah ada yang bisa kita laporkan.
Umurmu dipakai buat apa? Matamu dipakai buat apa? Lisanmu dipakai buat apa? Maka ketika jenengan hadir di dalam majelis-majelis kajian ini, insya Allah bagian dari wawafikna lima tuhibbu wa tardha fi jami'il awqat waghfir lana bijudika ya dzal judi jami'az zalat. Ya Allah, ampunilah kami dengan kemurahan-Mu, wahai Zat yang sangat pemurah, wahai Zat yang sangat toleran atas seluruh kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh hamba. Ada satu hadis menarik Bapak Ibu. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku itu mendahului amarahku. Jadi Gusti Allah itu sebelum menimpakan musibah kepada kita, itu sebenarnya sudah banyak rahmat yang diberikan kepada Allah. Sampai ada riset kan, kalau nggak salah satu risetnya Sayyidina Umar itu, kalau ada pencuri kok konangan, hampir pasti itu bukan pencurian yang pertama kali, Pak. Ada orang maling konangan, itu hampir pasti itu bukan yang pertama kali. Sebab apa? Allah selalu kasih kesempatan kok buat kita. Ya Allah, itu hambaku tidak pernah sholat duha, tapi kok santai aja menikmati rahmat rezekiku. Allah, apa ada cerita orang lupa sholat duha, kemudian langsung sampai perusahaan langsung dapat SP, surat peringatan? Tidak ada. Sebab apa? Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sebelum Allah menimpahkan amarahnya, pasti Allah sudah melimpahkan rahmatnya kepada kita. Makanya jangan sampai kemudian nikmat sehat kita salah gunakan. Jangan sampai nikmat duniawi kita salah gunakan. Jangan sampai nikmat ilmu kita salah gunakan. Hari ini apalagi ya Allah, kok sekarang kok HP, TikTok, itu kok isinya itu cacian, isinya makian. Ada orang yang berpikir sangat kritis, begini-begini, isinya umpatan. Kalau saya, siapa yang tambah gimana? Manizdada ilman lam yazdad minhu manizdada ilman lam yazdad minhu illa manizdada ilman wa lam yazdad ta'atan lam yazdad minallahi illa bu'da. Siapa yang tambah ilmunya tetapi tidak tambah taatnya, maka dia akan tambah jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk mendapatkan rahmat Allah itu adalah mendekat. Bagaimana kemudian kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh Allah kita manfaatkan untuk menunjukkan Gusti, dengan hartaku aku pengen dekat kepadamu. Gusti, dengan ilmu aku pengen dekat denganmu. Gusti, dengan nikmat waktu aku pengen dekat denganmu. Gusti, dengan keluargaku aku bisa pengen tambah dekat denganmu. Nah itu. Jadi jangan sampai kemudian kemudian kita justru semakin diberikan kelebihan oleh Allah, tetapi kita semakin jauh dari rahmatnya. Wa aiqadna bijahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min sunnatil ghaflati warzuqna at-tayaqqudha fima baqiya. Wa aiqadna bijahi Muhammadin min sunnati al-ghaflat. Dan kami bangkit dengan semangat untuk membahagiakan Kanjeng Nabi. Lah niki yang sering saya sampaikan di awal Zawiyah. Jenengan niati ngaji ngeten niki nyenengno Kanjeng Nabi. Kapan panjenengan purun niat nyenengno Kanjeng Nabi? Sudah pakai sholawat arju, Allahu arju. Ya Allah, kami bangkit
Bijahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan kemuliaan kanjeng Nabi, min sunnatil ghaflati. Untuk apa? Mengingatkan mereka yang lupa. Ayo kita do ngaji yo, nyenengno kanjeng Nabi yo. Kapan dalam hidup, kalau dalam hidup ini kita nyenengno kanjeng Nabi dan nyenengno Gusti Allah, sudah tangan dunia itu ada di tangan kita. Orang yang di dalam hidupnya itu ingin berjuang untuk Allah dan berjuang untuk kanjeng Nabi, salah satu manfaat yang akan kita rasakan adalah hidup semakin percaya diri karena Allah yang akan menanggung kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi urip niki mboten kakean wedi, makanya hidup ini biasanya mulai gelisah ketika mulai membanding-bandingkan. Kita membandingkan masa lalu lebih enak daripada masa sekarang. Akhirnya moco nggone bait truk, enak zamanku tole. Wah, akhirnya kan begitu toh. Kemudian membandingkan bahwa masa sekarang itu lebih indah daripada masa lalu. Dan yang ketiga adalah mulai pesimis dengan bagaimana kita menatap masa depan. Makanya istilah yang sering saya pakai, hidup itu ndak usah buru-buru cari jawaban. Wong pertanyaannya belum ada. Gimana? Gimana? Nah, makanya warzukna at-tayaqqudha fima baqiya. Ya Allah, limpahkan rezeki kepadaku agar aku bisa bangkit dengan segala sisa tenaga yang aku miliki. Artinya bahwa ayo hidup diniati. Membangkitkan gairah. Piye carane hidup kita itu kelak bisa membuat kanjeng Nabi itu datang kepada kita. Nggih? Bagaimana kemudian hidup ini kemudian kita niatkan supaya kelak kita, ternyata di sana grupnya Zawiyah Al-Azhar diparani karo kanjeng Nabi. Kira-kira seneng napa mboten? Seneng napa mboten? Akhirnya ketika di absen sama kanjeng Nabi, Pak Pur hadir. Bu Eni, kok Bu Eni urung ketok? Pak Pur sing goleki. Nggih mboten? Oh, ketok jarian gitu kan. Niku Bu Eni niku boloku. Oh, nembe bikin alis. Di absen kanjeng Nabi ra ono gawe alis ternyata. Ini pentingnya supaya apa? Supaya kita bisa membangun satu energi positif bahwa hidup ini harus berjuang. Kita yang jenengan kalau ajak berjuang, kita keberatan apa mboten? Keberatan apa mboten? Pripun carane berjuang? Hidupilah majelis ini. Ya. Nah, makanya kalau Blue Daging ini saya tadi sudah disinggung sama Mas Labib ini kan. Wah, kan sing nganggoni soalnya ya. Kalau sing nganggoni lah ini. Mikir. Nah, ini kan misalnya wah iki dibrol enak sing niki kita. Sing jero niki lho. Jero dibrol di ini, Nek misalnya rezeki mangke pripun. Wis kula ngoten niku cuma angen-angen. Kula cuma angen-angen. Gusti nek jenengan ridhoi mudahkan. Tapi nek jenengan ternyata belum meridhoi, carikan jalan. Ngoten mawon. Nah, artinya apa? Artinya bahwa perjalanan hidup kita begitu bisa melangkah dengan pasti, melangkah dengan mantap ketika kita membangun optimisme. Bahwa saya berjuang ini untuk Allah. Orang mencaci urusan lain. Biar malaikat nanti yang ngurusi. Yang penting gimana supaya kajian ini bisa istiqomah. Persoalan orang tidak setuju, semoga Allah yang cari solusi. Ngoten. Makanya kula emotaken dumateng sederek-sederek kula Bapak Ibu di Zawiyah Al-Azhar.
ojo sampai gara-gara jenengan nyambut gawe tapi mengabaikan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Jadi warzukna at-tayaqqudha fima baqiya. Ya Allah, tolong anugerahkan kami kekuatan untuk bangkit di sisa umurku, wattadzakkura lima qad fata, dan mau evaluasi atas apa yang sudah terjadi. Para rawusami hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Kesimpulan yang bisa saya sampaikan, satu nasihat penting pada malam hari ini. Prioritaskan waktu kita untuk berjuang membela agamanya Allah. Luangkan waktu kita, sedekahkan waktu kita, sedekahkan rezeki kita, sedekahkan ilmu kita, tenaga kita, kesehatan kita untuk memberikan porsi bagi Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika porsi ini betul-betul kita alokasikan untuk bagaimana supaya Allah betul-betul mendapatkan prioritas di dalam hidup kita, maka hidup kita yang jamin adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebahagiaan dihadirkan oleh Allah karena kekuatan kita untuk meluangkan waktu agar Allah meridhoi kita dan Rasulullah meridhoi perjalanan hidup kita. Tetapi sebaliknya, sederet persoalan di dalam hidup, sederet episode panjang di dalam persoalan hidup. Ini bisa jadi hanya cara Allah mengirimkan reminder, pengingat bagi kita bahwa mungkin kita jalan terlalu jauh dan pada saat itu tak ada waktu buat membahagiakan Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala semoga niat baik kita untuk mengistiqomahkan majelis ini, niat baik kita untuk senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, semoga senantiasa menjadi motivasi bagi kita. Niat baik ini akan mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidina Rasulullah. Aghithna bi qada'i hawaijina min hawaijid wa dunya wal akhirah. Allahumma barik lana fi umurina, fi umrina, wa fi rizqina, wa fi ma'ishatina, wa fi majlisina, wa fi kulli ma ataytana fi ad-din wal dunya wal akhirah. Allahumma ij'al ulumana uluman nafi'atan wa arzaqana arzaqan mubarakatan wa majalisan mubarakatan wa mahbubatan wal tilzam an syari'atika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.